Dalam surga, terima kasih kepada malam hari ini Engkau kembali kumpulkan kami untuk bersama-sama mengikuti pengantar ataupun juga ringkasan ataupun juga hal-hal yang penting mengenai keunikan dari Injil Yohanes. Biarlah ini menjadi kesempatan kami diingatkan kembali akan apa yang sudah kami baca di dalam beberapa waktu yang lalu seputar Injil Yohanes, dan setiap kebenaran yang akan kami pelajari kiranya menguatkan iman kami dan menolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi dan juga setiap peralatan yang digunakan, kiranya Tuhan juga sertai. Juga Engkau menyertai setiap kami yang akan mengikuti pembahasan, dan juga mungkin ada rekan-rekan yang lain akan menyusul tengah-tengah jalannya pembahasan. Mohon Tuhan juga sertai dan pimpin setiap kami. Inilah doa kami ya Bapa, berikan kepada kami hikmat pengertian sehingga kami bisa mengerti materi yang dipelajari, dan anugerahkan kepada kami ketaatan sehingga ketika firman diberitakan kami mau menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, kembali saya menyapa rekan-rekan. Selamat semua. malam, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya coba besarkan volumenya. Oke, saya akan membagikan layar saya. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari Injil Yohanes, pengantar Injil Yohanes, dan memang dalam hal ini sebenarnya saya ada video yang saya coba masukkan. Kita akan coba lihat nanti. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, salah satu yang unik dari Injil Yohanes ini adalah nanti kita akan lihat bahwa ada penyebutan yang berbeda dibandingkan dengan antara Injil-Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, dengan Injil Yohanes. Ketika ada perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes, kita akan melihat bahwa cara Yohanes menyampaikannya, memberikan namanya itu ternyata bukan mujizat. Nah, kita akan lihat nanti. Nah, tapi sebelumnya bicara tentang mujizat, saya ajak kita untuk lihat satu video dulu sebentar. Yeah, right. Having fun? Thou. Come. Oke, ya rekan-rekan, gimana tanggapannya terhadap video tadi? Ada yang mau komentar? Jadi di dalam video ini video saya ambil dari film berjudul Bruce Almighty, menceritakan tentang seorang wartawan yang bernama Bruce Nolan. Dia kecewa terhadap Tuhan karena karirnya yang tidak melonjak naik, bahkan dia ditikung oleh salah satu rekan yang lain, sehingga rekan yang lain ini justru menjadi wartawan utama, penyiar utama, sedangkan Bruce Nolan ini jadi
figurannya, atau dia hanya akan menjadi wartawan bagi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang hiburan, bukan hal-hal yang utama. Nah, jadi dia kecewa sama Tuhan dan akhirnya di dalam film tersebut Allah yang dalam wujud seorang kulit hitam datang ke dia dan kemudian kasih dia kemampuan-kemampuan khusus, kemampuan melakukan hal-hal spektakuler di dalam masa-masa itu. Nah, cuman yang menariknya dalam kisah ini, dalam video ini, dia mengetes, menguji apakah dia punya kemampuan itu. Dan dari video ini kita melihat bahwa dia melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Musa, Nabi Musa. Dia kalau Nabi Musa membelah Laut Merah, Laut Teberau, kalau Bruce Nolan ini dia membelah kuah sop tomat. Jadi dia seperti mau mengetes. Dan memang nanti kalau rekan-rekan nonton filmnya lagi, ini film zaman dulu ya, itu bagaimana dia menggunakan kemampuan istimewanya ini ternyata untuk hal-hal yang hanya seputar diri sendiri. Nah, sehingga justru dalam bagian ini kita melihat bahwa ternyata orang punya mujizat itu tidak serta-merta membuat dia memikirkan tentang bagaimana caranya agar mujizat yang dia miliki, kemampuan melakukan mujizat yang dia punya, bisa dia pakai untuk kebaikan orang lain. Atau banyak kali orang berharap mengalami mujizat, tapi hanya sebatas untuk diri sendiri dan membuat dia senang saja. Tetapi makna mujizat itu sendiri seringkali tidak dihayati, tidak berdampak dalam kehidupan dia. Nah, justru disinilah kita akan melihat dalam Injil Yohanes bahwa kalau ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan lihat di dalam perikop ini penggunaan kata yang dipakai bukan mujizat. Nah, kita akan lihat salah satu yang istimewa dari Injil Yohanes adalah dicatat di dalam pasal 2, Tuhan Yesus dicatat melakukan mujizat yang pertama, yaitu melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Nah, di dalam bagian ini dituliskan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Nah, jadi rekan-rekan kita lihat di sini tindakan spektakuler Yesus disebut oleh Yohanes sebagai tanda, bukan hanya mujizat. Nah, kita akan lihat maksudnya apa. Nah, jadi rekan-rekan di dalam kisah yang barusan kita lihat, kita mungkin sedikit perlu membayangkan bahwa oke, sebentar ya, ada. Oh, yes. Maaf sebentar ya, ini saya ada kendala lagi. Oke, sebentar.
Ini lagi ada masalah ya Pak Abraham? Oke, sudah bisa Bu Kiweng, Oh, ini kenapa jadi pada ini? Ada ganti-ganti sudah terus. masuk Bu? Oh ya, sudah. Ini udah ini ya. Oke, Oke, oke. ya. Nah, jadi rekan-rekan kita Bisa, Pak. kembali lagi ke dalam perikop yang barusan. Biasanya memang kalau seseorang itu mau menikah, itu mereka akan cari tanggal ataupun hari yang sesuai, yang cocok. Baik itu untuk kegiatan si mempelai ataupun juga tanggal-tanggal yang memungkinkan bagi keluarga besar untuk bisa hadir. Nah, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang ketika mempersiapkan pernikahan, dia mencari yang namanya hari baik atau tanggal baik. Dan mungkin ketika konsultasi dengan orang tua, mertua, biasanya mereka pun akan mencoba mengusulkan kira-kira tanggal yang baik itu kapan, hari yang baik itu kapan. Nah, tadi ketika di dalam perikop yang kita baca, di situ di dalam ayat pertama dikatakan pada hari ketiga. Pada hari ketiga. Jadi di dalam penanggalan orang Yahudi ada hari pertama, kedua, ketiga, hari ketujuh itu hari Sabat. Jadi kira-kira kita mungkin coba membayangkannya. Itu berarti kalau hari pertama itu Minggu, kedua Senin, ketiga Selasa. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dengan catatan Sabtunya hari Sabat misalnya, berarti hari ketiganya buat kalender kita itu hari Selasa. Nah, buat orang Yahudi pada waktu itu, hari Selasa, jadi kita bayangkannya hari Selasa saja, maksudnya hari ketiga ya. Hari Selasa buat mereka itu adalah hari yang pas untuk mengadakan perkawinan. Kenapa? Kalau nanti kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 9 sampai 13, perhatikan di dalam ayat 13 dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Jadi di dalam hari ketiga penciptaan di dalam Kejadian 1 itu, jadi ada hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai hari ke-6. Nah, di hari ketiga di sini rekan-rekan perhatikan di ayat 10 dan di ayat 12 ditulis kata-kata semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Di beberapa hari yang lain, ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, hanya sekali dikatakan semuanya itu baik. Sedangkan di hari ketiga, dicatat ada 2 kali kalimat semuanya itu baik. Nah, jadi kita bisa bayangkan di sini, kenapa orang-orang Yahudi pada zaman itu memilih hari ketiga sebagai hari pernikahan, karena berkatnya double gitu kira-kira. Karena dikatakan semuanya itu baik 2 kali. Jadi hari ketiga itu semua baiknya 2 kali, berarti kalau menikah di hari ketiga itu berkatnya 2 kali, berkatnya double, berkatnya melimpah. Nah, jadi ini yang kita coba mulai membayangkan ketika seseorang itu menikah pakai hari ketiga. Nah, tapi ternyata di dalam ayat yang kedua dicatat bahwa ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, jadi saudara bisa bayangkan di sini, entah kehabisan anggur karena memang dana mereka kurang menyediakan anggur, atau tamunya terlalu banyak, kita tidak dikasih tahu. Tapi bayangkan, mereka lagi pesta pernikahan, mengundang tamu untuk hadir, tiba-tiba ibaratnya stok makanan, stok minuman habis. Padahal tamu-tamu belum pada pulang. Nah, jadi rekan-rekan ternyata kita lihat di sini, meskipun diharapkan hari ketiga adalah hari baik untuk menikah, ternyata bukan berarti nggak ada masalah. Hari baik tidak menjamin kebebasan dari masalah. Jadi mau hari apapun itu ada sukacitanya, tapi juga ada masalahnya. Demikian juga di dalam kisah ini. Hari baik, tanda kutip ya, tidak menjamin bebas dari masalah. Nah, jadi ini masalahnya adalah mereka kehabisan stok minuman anggur. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, maka ini adalah sebuah kondisi yang bertentangan dengan semacam harapan dari mempelai tersebut. Jadi bisa dibayangkan, kok hari baik tapi kekurangan? Kan katanya
hari baik ini berkatnya double. Kok ini malah kurang? Kok ini malah jangankan sesuai dengan harapan, ternyata berkatnya ada berkurang. Tamunya belum pulang, stok habis. Jadi bisa dibayangkan, ini dampaknya bisa buruk buat si mempelai. Membuat mereka bisa dipermalukan, baik di hari itu, ataupun nanti ketika tamu-tamu berpulangan. Pasti ini akan jadi bahan omongan. Sehingga si kedua mempelai ini bisa dibayangkan setelah acara pernikahan tersebut, mereka akan menyandang malu terus-menerus. Betapa berat beban mereka. Nah, di saat ini kita melihat mujizat Yesus. Dicatat di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi biasa ya, ini untuk pembasuhan memang ada bagi orang-orang Yahudi. Nah, di sini ada 6 tempayan. Nah, masing-masing tempayan itu isinya sekitar 2 atau 3 buyung. Nah, maaf, ini tulisannya ketimpa gambar ya. Nah, 1 buyung itu sekitar 40 liter. Jadi kalau 2-3 buyung berarti sekitar 80-120 liter. Jadi bisa dibayangkan kalau ada 6 tempayan berarti banyak sekali nih. Ada sekitar misalnya 6 kali 2 buyung berarti 80 liter. 6 kali 80 liter berarti sekitar 480 liter. Jadi air yang sangat banyak sekali, tapi ya memang isinya air. Nah, mujizat yang dilakukan adalah di sini, ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur baik sampai sekarang. Nah, jadi rekan-rekan, kita bisa lihat di sini mujizatnya itu ternyata misterius. Mujizatnya itu orang-orang banyak yang nggak tahu. Yang tahu hanya petugas-petugasnya saja yang mengurus air. Nah, pertanyaannya kenapa kok misterius? Kenapa Tuhan Yesus nggak mengatakan saja secara jelas bahwa ini saya yang melakukannya? Nah, kita perlu lihat, cermati di sini. Ketika Maria di ayat yang kedua melaporkan bahwa ayat 3 ya, bahwa mempelai itu kehabisan anggur, dicatat di sini dikatakan, kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nah, rekan-rekan kita perlu perhatikan kata ibu yang dimaksud di sini. Ibu yang dimaksud di sini adalah woman kalau dalam bahasa Inggrisnya, bukan mother. Jadi kira-kira gini, what do you want from me, woman? Apa yang kau inginkan daripadaku, hai perempuan, saatku belum tiba. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, saudara, tentang konsep Bunda Maria dan relasinya dengan Tuhan Yesus, termasuk ketika nantinya terjadi mujizat mengubah air menjadi anggur, kita perlu lihat di dalam pengertian ini. Tuhan Yesus menyebut Maria bukan mother, tapi woman. Nah, jadi meskipun secara jasmaniah Maria adalah ibu Yesus, tetapi di mata Yesus, Maria tetaplah adalah salah satu perempuan seperti halnya perempuan-perempuan yang lain. Nah, waktu Tuhan Yesus bilang, saatku belum tiba, nah inilah kaitannya. Kenapa akhirnya Tuhan Yesus menyapa Maria sebagai woman, hai perempuan, bukan mother, bukan ibu, karena ini berkaitan dengan misi Yesus. Ketika dikatakan saatku belum tiba, artinya ini bicara tentang momentum ketika Yesus dipermuliakan. Nanti rekan-rekan akan bisa lihat lagi di dalam beberapa ayat yang sudah saya cantumkan ya. Nah, maksudnya Yesus dipermuliakan itu apa? Nah, kalau menurut Injil Yohanes, nah inilah salah satu keunikan lain ya. Menurut Injil Yohanes,
Yesus itu ditinggikan, bukan maksudnya diagungkan, tetapi ditinggikan dalam artian dinaikkan ke kayu salib. Jadi artinya saatku belum tiba, artinya saatku untuk mati di kayu salib belum tiba. Jadi jangan sampai tindakan Yesus mengubah air menjadi anggur justru entah mempercepat saatnya untuk kemudian Yesus malah disalibkan, atau justru malah menghalang-halangi untuk akhirnya Yesus nggak jadi disalibkan. Nah, jadi pengertiannya ini, jangan sampai tindakan ataupun mujizat Yesus ini justru malah mengganggu misinya untuk ditinggikan di kayu salib sehingga manusia bisa menerima keselamatan. Nah, tapi pertanyaannya begini, kalaupun memang belum waktunya bagi Yesus untuk disalibkan, kenapa Yesus tetap melakukan mujizat? Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus bukan pribadi yang sangat kaku, yang tidak fleksibel, dan tidak berbelas kasihan terhadap mempelai yang sedang menyiapkan pesta. Di sini kita melihat justru Yesus peduli dengan sang mempelai yang gagal mempersiapkan pesta pernikahan yang baik. Jadi kita tidak tahu pasti penyebabnya apa, tapi yang kita lihat adalah buat orang-orang yang tahu bahwa mereka kekurangan anggur, berarti ini satu pesta pernikahan yang gagal. Stok kurang. Entah salah perhitungan dalam artian salah memperkirakan. Kalau salah memperkirakan berarti masalahnya adalah mereka undang orang banyak-banyak. Tapi kenapa sediakannya sedikit? Jangan-jangan mungkin antara mereka low budget, ya dananya memang kurang, atau mereka salah perhitungan. Jadi, sekian tamu yang datang berarti sekian saja jumlah anggur yang disediakan. Berarti artinya ya apapun itu menggambarkan kekurangan dan kegagalan dari sang mempelai dalam mempersiapkan pesta pernikahan yang baik. Nah, tapi dalam bagian ini Tuhan Yesus tidak ingin sang mempelai ini dipermalukan. Sehingga kita lihat di sini, ini gambaran dari Tuhan Yesus yang begitu mengasihi sang mempelai dan rumah tangganya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa bahkan kalau untuk acara pesta pernikahan saja, Tuhan Yesus peduli, apalagi dengan rumah tangga dari sang mempelai. Dan ini juga yang perlu kita renungkan bahwa Tuhan Yesus pun peduli dengan rumah tangga yang kita miliki. Nah, ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, dia memberikan sesuatu yang melampaui yang diharapkan. Dari air menjadi anggur. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan begini, kenapa Yohanes menyebut kisah ini sebagai tanda, bukan mujizat? Nah, kita akan lihat penjelasannya. Maksudnya begini, mujizat perkawinan di Kana merupakan alat peraga terhadap apa yang akan dialami orang percaya ketika Yesus dipermuliakan. Bahwa ketika Yesus dipermuliakan di atas kayu salib, yang pertama, itu bukan berdasarkan waktunya Bunda Maria. Makanya Tuhan Yesus bilang, saat belum tiba. Bukan Maria yang menentukan. Dan di sini kita lihat, Maria bukan pribadi yang bisa menelobi Yesus untuk mengabulkan permintaan dari manusia. Tetap Bunda Maria itu di mata Yesus adalah manusia biasa. Sama-sama perempuan seperti halnya perempuan-perempuan yang lain. Nah, dalam bagian ini, kalau nanti Yesus mati di kayu salib, itu berdasarkan waktunya Allah. Nah, yang ketiga adalah ketika itu terjadi, umat manusia bisa turut dalam pesta perkawinan anak domba dengan anggur yang sangat melimpah dengan Yesus sebagai mempelai laki-lakinya. Jadi, ini sebuah gambaran bagaimana satu saat nanti orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diajak untuk nikmatin pesta perjamuan makan bersama dengan anak domba, yaitu Kristus. Dan anggurnya sangat melimpah. Dan yang berpesta atau mempelainya adalah Yesus. Jadi ini sebuah sukacita yang besar. Nah, sehingga rekan-rekan justru melalui mujizat perkawinan di Kana ini, kita diberikan sebuah pengharapan bahwa setelah kita meninggalkan dunia ini, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, apalagi ketika nanti di akhir zaman, semua orang percaya dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus, kita akan menikmati sebuah sukacita yang begitu melimpah, sukacita yang besar. Nah, karena itu rekan-rekan, melalui bagian ini, poin ini,
saya bertanya kepada kita semua sebagai sebuah pertanyaan perenungan. Apakah kita sebagai orang Kristen, kita memiliki sukacita? Kita sukacita, kita bersukacita, kita senang menjadi anak Tuhan, kita happy, kita bahagia jadi orang Kristen. Nah, bayangkan kalau misalnya kita jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan Yesus, orang percaya kepada Yesus, tapi hidup kita terus murung, terus menggerutu, tidak pernah puas. Kira-kira bagaimana orang non-Kristen mau datang kepada Yesus kalau orang-orang Kristennya mukanya selalu murung, tidak pernah bersuka cita? Nah, jadi saudara-saudara, justru inilah yang menjadi pertanyaan buat kita. Apakah kita bersuka cita menjadi orang-orang Kristen, menjadi pengikut-pengikut Yesus? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa Injil Yohanes menyebut mujizat itu bukan mujizat, tapi tanda? Nah, makanya di ayat 11 dikatakan sebagian pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi tanda-tanda itu ditujukan agar Yesus dimuliakan dan murid-murid Yesus percaya kepada Yesus. Nah, bicara tentang pohon anggur, dalam Yesaya 5, kita sudah pernah bahasnya beberapa bulan lalu, Israel itu seperti pohon anggurnya Allah. Tapi sayangnya Israel karena hidup dalam dosa, mereka menyembah berhala, menjauh dari Tuhan, mengkhianati Tuhan. Israel diibaratkan sebagai pohon anggur yang asam. Aduk dulu, Nah, tuang dalam dulu. Yohanes 15, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar atau pokok anggur yang sejati. Sehingga Israel bisa kembali menjadi pohon anggur yang manis hanya kalau mereka beriman kepada Kristus. Hanya di dalam Kristus. Jadi, baik Israel maupun kita orang-orang non-Israel bisa menjadi carang-carang dari pohon anggur yang sejati ini. Kalau kita beriman kepada Kristus. Jadi artinya tanda-tanda ini justru semacam ajakan, ayo mari datang kepada Kristus, mari percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena inilah yang menjadi tujuan Injil Yohanes. Tujuan Injil Yohanes dituliskan di Yohanes 20, 30-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, jadi kita itu ketika mengalami mujizat bukan sekedar supaya hidup kita mulus, lancar, sukses, berhasil. Di satu sisi ya kita pengen seperti itu terjadi. Tapi perhatikan bahwa mujizat ini Yesus lakukan agar kita percaya kepada Yesus dan karena iman percaya itulah kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Kita tidak perlu lagi mengalami kematian kekal di neraka. Karena apa? Kita beriman kepada Yesus yang telah melakukan berbagai macam mujizat dan tanda. Sehingga kalau kita meminta mujizat Yesus, maka kiranya tujuannya adalah agar iman kita semakin dipertebal, semakin dikuatkan. Nah, gambaran besarnya seperti ini Injil Yohanes di pasal 1 pendahuluannya, pasal 2 sampai 10 itu ada tanda-tanda dan juga perlawanan dari beberapa orang Yahudi. Nah, pasal 11 sampai 12 itu kisah tentang Lazarus. Pasal 13 sampai 17 itu kalimat-kalimat terakhir Yesus kepada para murid. Pasal 18 sampai 20 itu kematian dan kebangkitan Yesus. Pasal 21 penutup. Nah, salah satu keunikan lain dari Injil Yohanes adalah ini. Yang menulis adalah kita tidak dikasih tahu namanya, tapi si penulis menyebutkan bahwa dia adalah orang yang dikasihi Yesus. Murid yang dikasihi Yesus. Makanya di ayat 24 dikatakan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Jadi si penulis Injil Yohanes menyatakan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Ya, demikian rekan-rekan pengantar singkat saya berkaitan dengan Injil Yohanes ini. Oke, ya rekan-rekan,
sebelum kita lanjut untuk sesi tanya jawab, saya ajak kita untuk buka kamera dulu. Kita akan foto bersama ya. Sorry, saya baru join Pak Abraham. Sorry teman-teman. Oh iya, iya Pak. Sebentar ya Pak, ini oke. Saya pakai HP, jadi mungkin agak terbatas ya untuk bisa screenshot. Oke, sudah buka kamera semua? Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekarang ya slide berikutnya. Maaf, ini kok ada nge-lag ya? Udah selesai? Oh, slide Udah, Bu Eni. berikutnya. Belum, Oke. belum. Slide berikutnya belum. Oh, belum. Tolong dibuka lagi kameranya si Riani, Sundari, TKP. Udah buka, Riani gue jadi bisa tutup buka nih kamera. sekarang. Sundari. Oke. 1. Ini tadi Ibu Herlina malah keluar dari Zoom-nya. 1, 2, Iya, kayaknya pada 3. hilang. Oke. Oke, rekan-rekan sudah, tapi ada beberapa yang nutup kamera, jadi nggak kelihatan wajahnya. Ya sudahlah, habis disuruh ini. Udah Pak Abraham cukup. Sudah ya? Mm-mm. Oh ya, oke. Udah Oh, ini tadi pertanyaan suara aja. saya kurang jelas? Jelas. Jelas. Oh, oke. Ini Marcel ada kok lagi yang baru datang masuk ya, Marcel ya. Marcel kok baru datang ya? Jadi nggak denger ya? Oke. Atau kita mau foto lagi? Nggak usah deh. Udah Nggak usah. cukup. Nggak usah. Oke. Ya, siapa yang mau bertanya Oke, silakan. rekan-rekan sekalian. Ya. Kayaknya Pak Teguh udah siap nih mau tanya nih. Pak Teguh udah siap ya mau tanya ya? Itu Pak yang apa? Ini saya belum nemu, cuman itu loh, saya tidak akan meninggal apa sebelum di Yohanes berapa itu Pak? Sebelum melihat Yesus atau bagaimana itu Pak bunyinya? Iya. Itu yang dimaksud siapa ya Pak ya? Sebentar ya Pak, ini suara di HP saya kok agak kecil ya. Ya Pak. Ya, maaf, tadi saya kepental nih, maaf. Tadi Pak Teguh, apa yang mau ditanyakan Pak? Maaf. Itu saya belum nemu ini yang
saya tidak akan meninggal sebelum melihat kedatangan Yesus, itu kira-kira siapa yang dimaksud, Pak? Kemudian untuk Yohanes 17 itu doa Yesus untuk murid-muridnya, kan itu disampaikan pada saat itu ya. Apakah doa itu juga berlaku bagi kita para pengikutnya sekarang ini, Pak? Mohon penjelasannya. Demikian. Oh ya, baik. Makasih, Pak. Ya, jadi kalau yang tentang itu di Yohanes 21 mungkin ya, Pak, yang kan apa namanya? Kelas 1 ya. Iya, Yohanes 21 ayat yang ke-21. Jadi ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Ayat 22, jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Ini maksudnya ya, Pak? Bukan itu, Pak. Oh, yang mana, Pak? Aku kok lupa ya. Sebentar, Pak. Oh, ya. Mungkin bisa dijawab yang asal 17 dulu, Pak, yang doa Tuhan Yesus untuk murid-murid yang disampaikan untuk murid-muridnya pada saat itu. Apakah doa itu masih konteksnya berlaku juga bagi kita para pengikutnya, para yang mengaku percaya kepadanya untuk saat ini, Pak? Oh ya, jadi ya Pak, itu kan memang kalau dalam Yohanes 17 itu ada apa doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Ya, memang kalau kita lihat di dalam penulisannya, Tuhan Yesus ada bagian pertama Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga bagian yang kedua dia berdoa untuk murid-muridnya, dan yang ketiga itu nanti Tuhan Yesus kalau di ayat 20 ya, mulai ayat 20 dan seterusnya, itu Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang percaya kepada Injil melalui pemberitaan murid-muridnya. Jadi ada 3 bagian di dalam Yohanes 17 ini yang menjadi doa Tuhan Yesus. Jadi yang pertama adalah Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya. Yang kedua, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya di saat itu, di zaman itu. Dan yang ketiga, di ayat 20 misalnya, dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja, mereka yang dimaksud adalah murid-murid Yesus di zaman itu, ya, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, yaitu kita. Jadi, ya. apakah doa ini berlaku juga untuk kita? Jawabannya iya, Pak. Jadi, karena di dalam bagian ketiga ini, Tuhan Yesus berdoa juga buat kita, orang-orang yang percaya pemberitaan Injil dari para rasul. Iya ya. 20 nih ya, Pak, ditegaskan ya. Iya, Pak, betul. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Mereka maksudnya para rasul, murid-murid Kristus ya, Pak ya? Betul, Pak. Itu para rasul. Ya. Dan isi doanya itu di ayat 21-nya, Pak. Supaya orang-orang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan para rasul ini bisa bersatu. Bisa menjadi satu seperti Allah Tritunggal. Dan melalui kesatuan ini dikatakan supaya dunia percaya bahwa Bapa yang mengutus Yesus. Jadi kesatuan umat percaya ini bisa menjadi sebuah cerminan untuk orang bisa datang kepada Yesus. Jadi bisa dibayangkan, ini penting sekali karena kalau kita membayangkan misalnya orang Kristen kerjanya berantem terus satu dengan yang lain, bisa dibayangkan mana mau orang non-Kristen untuk mau datang kepada Yesus kalau pengikutnya kerjanya berantem terus satu sama lain. Nah, justru jadi ini doa yang sangat penting yang Tuhan Yesus sampaikan supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan para rasul itu bisa bersatu, dan melaluinya orang-orang di luar sana bisa mengenal Yesus. Begitu, Pak. Untuk yang pertama tadi gimana, Pak, pertanyaannya? Oh, ini. Oh, sorry Pak, itu di kitab Lukas nih Pak, bukan Yohanes. Ini aja Pak. Ini yang apa? Kan dikatakan
Yang kadang-kadang membuat ini Pak ya, khususnya dalam konsep Tritunggal ini, kalau misalnya Tuhan Yesus disalibkan, ini yang sering pertanyaan yang ya Pak, konotasinya sering menyerang iman kita itu. Kalau Tuhan Yesus disalibkan, lah Tuhan kok meninggal gitu. Oh, Itu iya, Pak. bagaimana Pak untuk menjawabnya itu? Iya. Jadi memang yang kita lihat di sini justru itu menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia. Jadi Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Dengan kematiannya itu menunjukkan bahwa Yesus benar-benar manusia sejati yang memang bisa mati. Nah, jadi cuman yang menjadi pertanyaannya, kok bisa mati? Jawabannya adalah karena Yesus adalah manusia sejati. Dia bisa mati. Nah, tetapi waktu Yesus mati, bukan berarti Allahnya mati. Melainkan yang mati itu adalah manusianya. Kemanusiaan Yesusnya yang mati. Jadi bukan berarti benar-benar Allah itu mati. Bukan Allahnya yang mati. Yesus sebagai Allah sekaligus manusia, dia bisa mati karena dia adalah manusia juga. Begitu. Dan justru memang Yesus harus mati demi untuk menanggung hukuman atas dosa kita. Karena harusnya kita yang mati menanggung dosa-dosa kita. Jadi kalau Yesus nggak mati, justru kitalah yang harus menanggung akibat dosa kita, yaitu kematian kekal di neraka. Jadi kalau ditanya, kok Allahnya orang Kristen bisa mati? Ya jawabannya karena Yesus itu Allah sekaligus manusia. Jadi, nah mungkin konsep orang-orang tertentu tadi, orang-orang bertanya itu adalah karena mereka punya gambarannya begini. Yesus itu Allah yang berubah wujud jadi manusia. Padahal bukan. Alkitab tidak bilang Yesus itu Allah yang berubah wujud jadi manusia. Kalau Allah yang berubah wujud jadi manusia, berarti benar-benar berubah dari Allah menjadi manusia. Sedangkan Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Jadi ini yang membedakan bahwa kalau konsep orang-orang di luar sana, Yesus itu Allah yang berubah total menjadi benar-benar hanya manusia 100% dan Allah 0%. Padahal bukan begitu. Terus mereka bilang, berarti surga kosong dong, nggak ada Allah. Nah, ini loh Pak, diputer-puter ini. Ya, justru makanya yang perlu kita lihat adalah dengan mungkin yang pertama, kalau kita mau tanya iseng, memang kenapa kalau surganya kosong gitu? Apa masalahnya kalau surganya kosong? Nah, tetapi yang kedua, ya kita bisa bilang ya surga nggak kosong, karena kan Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal itu yang tidak dibatasi waktu, Pak ya? Iya, tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi ya Yesus itu adalah Allah yang masuk ke dalam dimensi ruang dan waktu untuk menjadi manusia sama seperti kita. Tapi bukan berarti dia kehilangan kealahannya. Karena kan hanya di Injil Yohanes ini aja kan Pak yang menyatakan. Kan mereka juga di mana di Alkitab dikatakan aku Tuhan. Di Injil inilah ya Pak, kita sungguh-sungguh boleh mempelajari, menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang Allah, Yesus adalah Allah kan gitu Pak. Iya, itu betul. Terjadi dialog, siapakah aku menurut kamu? Waktu bertanya sama Petrus, sama kemudian juga pengakuan Thomas waktu mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya itu kan Pak. Ya Tuhanku ya Allahku. Kan itu sebetulnya merupakan pengakuan yang eksplisit, begitu Pak ya? Iya. Kalau yang tentang pengakuan Petrus itu justru ada di Injil-Injil sinoptik Pak. Di Matius, Markus, Lukas. Jadi memang sebenarnya kalau Injil-Injil sinoptik ini
Matius, Markus, Lukas, itu cara menjelaskan atau mengisahkan Yesusnya itu memang dari apa namanya ya, apa yang Yesus lakukan di bumi itu dimulainya dari situ. Nah, kalau Injil Yohanes justru memulai dengan di pasal 1 pada mulanya adalah firman. Jadi Firman. makanya kalau istilahnya itu kalau Injil tadi Matius, Markus, Lukas mengisahkan Yesus itu dari bawah ya, kalau Yohanes itu ceritakan Yesus itu dari atas. Dari sorga. Jadi lebih atas penekanannya bahwa Yesus adalah Allah, dan tadi seperti yang Pak Teguh juga sampaikan, di dalam Yohanes pasal 20 itulah kemudian nanti Thomas bilang kepada Yesus ketika mencucukkan jarinya ke telapak tangan Yesus ataupun juga ke lambung Yesus, dia bilang, ya Allahku dan Tuhanku. Jadi ya Tuhanku dan Allahku. Jadi my Lord and my God. Ya Tuhan dan Allahku. Jadi ini satu pengakuan yang ya seperti Pak Teguh bilang eksplisit. Yesus itu Allah, bukan hanya manusia biasa. Iya. Dan Baik, Yesus Pak. pun ketika disebut itu nggak nolak begitu. Iya. Artinya si Thomas mendapatkan peneguhan yang kan dia secara manusiawi ngomong sebelum aku melihat, ya kan Pak. Iya, Tapi justru hal itu merupakan momen bagi kita manusia awam pada umumnya Pak ya. Karena kemampuan kita, keterbatasan kita, kan manusia memerlukan bukti yang fisik gitu kan Pak. Dan Tuhan menyatakan berbagai orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi hal itu sungguh-sungguh memberikan pencerahan bagi kita para pengikutnya sekarang ya Pak ya. iya betul Pak. Iya. Jadi kalau memang kita perlu bedakan antara orang-orang yang tidak mau percaya dan mencari bukti-bukti bahwa dia benar, dengan ada orang-orang yang pengen percaya tapi mengalami kesulitan. Nah, kita lihat Thomas ini bukan orang yang dari awal nggak pengen percaya Yesus, melainkan dia orang yang pengen percaya kepada Yesus, tapi dia menjumpai kesulitan. Iya. Jadi dia orang yang sangat logis, orang yang cukup rasional, sehingga Iya. dia pengen percaya Yesus, tapi dia butuh bukti. Nah, kalau Iya. orang-orang ateis itu mereka nggak mau percaya Yesus, nggak mau percaya Tuhan. Iya Pak. Baik Pak, mungkin bisa bergantian teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya kepada Bapak. Terima kasih atas penjelasannya Pak Abraham. Ya, sama-sama Pak Teguh. Terima kasih untuk responnya. Saya mau tanya Pak Abe. Oh ya, silakan Bu Cuci. Ya, terima kasih atas pemaparannya Pak B pada malam hari ini. Saya mau tanya Yohanes 19 ayat 18. Yohanes 19 ayat 18. Ayat 18. Ya. Ya, yang mau ditanyakan apa Bu? Mau ditanyakan itu berarti waktu itu disalibnya bukan Tuhan Yesus aja ya Pak. Jadi sama itu dua yang penjahat itu pun jadi disalib gitu. Maksud saya cuma tanya itu aja Pak. Dua orang penyamun. Ya, betul. Ya, jadi Ya, betul, bukan Tuhan betul. Yesus aja. Berarti yang dua yang penjahat pun juga disalib sama kayak Tuhan Yesus ya disalib gitu Pak. Maksudnya saya tanya gitu. Iya, iya betul Bu. Iya. Ya. Jadi dia posisinya di tengah-tengah. Tuhan Yesus posisinya Iya, di tengah-tengah. Di kanan kirinya itu yang penjahat atau penyamunnya. Nah, jadi itu posisinya. Yang kedua yang membedakan adalah kalau di ayat 19-nya Bu. Jadi di situ ada papan yang ada tulisannya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Jadi itu salah satu lagi yang membedakan antara salib Yesus dengan salib penyamun di kanan dan kirinya.
Kalau salib Tuhan Yesus di bagian atas kepalanya itu ada papan yang tulisannya itu tadi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Satu lagi Pak. Yohanes 21 ayat 19 mau tanya Petrus bagaimana waktu matinya, saya lupa waktu itu kan lalu khotbah suka dengar ya, tapi lupa Pak, coba tolong diceritakan. Disalib Oh, terbalik cuy. Nah, Iya, 21:19 kan katanya Petrus bilang dia akan mati gitu. Nah, saya mau tahu, mau iya, tanya lagi lupa Pak. Martir. iya, Jadi dia mati Heeh, martir di zaman Oh, Kaisar Nero, dan itu ya tadi Pak TKP juga sempat sebut tadi ya, bahwa Rasul Petrus ini matinya disalib terbalik. Disalib oh, terbalik, jadi bagian kepala di bawah, bagian kaki di atas. Nah, yang jadi oh, pertanyaan kenapa dia disalib terbalik? Karena itu permintaannya Petrus. oh, Petrus merasa tidak layak untuk disalib seperti Kristus, sehingga dia meminta untuk disalib terbalik dengan kepala di bawah, kaki di atas. oh. Jadi menggambarkan Ya, dia terima kasih. kesetiaannya dan kerendahan hatinya, merasa tidak layak untuk bahkan disalib seperti Yesus pun dia merasa nggak layak gitu. Oke, Gitu Bu. terima kasih Pak. Ya, Sama-sama Bu. ya. Abraham mau nanya satu Pak. Silakan Pak TKP. Jadi kalau di pemahaman iman Kristen Katolik, iman Katolik, Iya, itu kita mengenal adanya Santa dan Santo. Iya, Jadi orang-orang suci yang memang berapa persen perjalanan hidupnya itu mengabdikan untuk tujuan keagamaan lah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, mengapa iya. kita di Injili itu kurang menghargai mengenai hal ini, gitu? Yang ingin saya tanyakan tuh seperti itu, karena menobatkan Santa dan Santo itu nggak serta-merta, kayaknya mesti ada komunitas yang memang mengakui itu dalam jumlah yang cukup besar. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Mohon dijelaskan, Pak. Iya, ya, makasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi memang itu, maaf, di gereja Katolik ada dikenal Santo dan Santa, jadi orang-orang suci, orang-orang yang dianggap orang-orang saleh, dan tapi memang kadang-kadang apa namanya ya, pengertian tentang orang-orang suci ini bisa berbahayanya karena jadi malah mereka menjadi semacam mediator penghubung antara kita dengan Allah. Jadi di satu sisi kita Protestan tetap menghargai tokoh-tokoh keagamaan kita, para bapak gereja, para rasul, tapi kita tidak melihat mereka sebagai penghubung bagi kita kepada Allah. Nah, nanti sebenarnya dulu saya pernah lihat ada beberapa kartu ini ada gambar-gambar dari berbagai macam santo dan santa. Jadi itu setiap orang ini, santo dan santa ini punya karakteristiknya dan semacam punya spesialisasinya. Jadi misalnya kalau kita mau berdoa untuk rezeki, doanya kepada santo siapa. Kalau kita mau berdoa untuk penyembuhan atas penyakit, berdoanya kepada santo siapa. Jadi itu yang kita Protestan tidak setuju. Karena mediator kita ya Kristus. Kristuslah yang bisa membawa kita kepada Allah, bahkan ya Kristuslah yang bersyafaat untuk kita kepada Allah. Nah, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa kepada Allah. Nah, jadi ini dari satu sisinya menghargai orang-orang saleh di dalam kekristenan itu tidak salah. Tapi nah ini memang ada teorinya juga. Orang-orang Katolik itu, apalagi di zaman tidak bisa atau tidak boleh mempelajari kitab. Orang jemaat umumnya ya, orang jemaat umum boleh baca kitab,
hanya rohani yang bisa, hanya rohaniwan yang boleh. Nah, sehingga mereka itu butuh berbagai simbol. Mereka itu kalau misalnya pengen doa di berbagai macam pengajaran pemahaman, sehingga ada yang namanya icon-icon, kemudian ada santo dan santa. Jadi ada semacam apa ya, gambar-gambar tokoh-tokoh tertentu, sehingga itu semacam media sarana penghubung untuk umat datang kepada Tuhan, mengajukan permintaan kepada Tuhan. Nah, jadi itu konteksnya seperti itu, dan akhirnya berkembang terus, dan makanya waktu itu saya sempat lihat ada kartu-kartu tadi. Jadi ada setumpukan kartu, isinya itu tadi, misalnya Santo Patrick, Santo apa, dan seterusnya. Termasuk kadang-kadang ada juga nama-nama Rasul, Santo Petrus. Nah, cuman jadinya itu membuat kita harusnya lebih kepada Kultus ya, menghargai dan kata meneladani. kultus. Iya, jadi orang-orang kudus ini lebih kepada kita hargai dan kita teladani saja, bukan sampai menjadi penghubung kita kepada Allah. Nah, itu yang justru yang kita Protestan itu tidak setujui, kenapa tidak seperti Katolik yang memberikan penekanan khusus terhadap santo dan santa. Begitu, Pak. Dan gereja ortodok pada umumnya sih, kalau Anglikan, terus kayak gereja ortodok yang masih ada eksis sampai sekarang itu, mereka masih sering menyebutkan orang suci, santa, santo, seperti itu ya. Gitu. Iya, Pak. Ya, kalau kita memang lebih kepada itu aja, Pak. Kita menghargai dan kita meneladani, tapi peran mereka untuk sebagai penghubung kepada Allah itu kita tidak setuju. Dan kalau saya lihat, kita di Injili ini lebih sering membahas mengenai Paulus, padahal sebenarnya kalau di Eropa kelihatannya Saint Peter ya, Petrus berarti yang lebih menonjol ya, Pak Abraham ya. Iya, Pak, itu di Katolik, Pak ya, Santo Petrus. Di Katolik dan di Eropa tuh lebih banyak Peter gitu, Pak Petrus gitu dibandingkan Paulus. Sementara kita kayaknya doktrinnya lebih sering mengungkap kebesaran Paulus ya. Ya, ini sekedar ingin konfirmasi aja. Makasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Cuma memang karena kalau mungkin kalau kita bilang Paulus, karena memang secara dominan Perjanjian Baru itu kebanyakan surat-suratnya Paulus memang. Jadi kalau Rasul Petrus sendiri hanya 2 surat ya, 1 Petrus dan 2 Petrus. Dan kalau misalnya, cuma memang kalau kisah para rasul, mungkin nanti kita akan bahas di waktu berikutnya, itu memang bisa dikatakan agak bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pelayanannya Petrus. Yang kedua, pelayanannya Paulus. Begitu. Jadi, kalau buat orang-orang di Eropa, karena mungkin cukup kental, apalagi Eropa Barat, cukup kental dengan Katoliknya, jadi memang penekanannya di Santo Petrus. Peter. Apalagi Saint kan Peter ya. Iya, betul, Pak. Apalagi di Injil Matius kan ketika Tuhan Yesus nanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, setelah itu Tuhan Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia mengatakannya itu kepadamu, tetapi Allah. Nah, kemudian Yesus bilang, engkau kunamakan Petrus, karena di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaatku. Nah, jadi kan itu buat sebagian orang Kristen melihat, wah ini berarti Petrus ini jadi Teguh ya, batu fondasi karang yang teguh. gereja. Gitu. Gereja Sampai-sampai apa namanya, aula yang sering dijadikan untuk menobatkan tokoh-tokoh di England itu juga kebanyakan di aula Santo Petrus ya, Saint Peter ya. Saint Peter, ya. Kayak misalnya menobatkan Raja Charles, atau waktu menikahkan putranya, seperti itu ya. Iya, ya, Saint Pak. Peter. Saint Peter. Betul. Gitu. Ya, makanya kalau di Vatikan itu patungnya Petrus tuh kayaknya berdiri tegak megah, kalau Paulus kayaknya nunduk begitu.
Patungnya, dari patungnya aja udah kelihatan gitu. Iya, iya, iya. Oke, saya cukup Pak. Silakan bagi yang lain-lain ada yang mau ingin bertanya. Silakan ada yang mau bertanya. Ya, Pak. Silakan, apakah ada rekan yang bertanya? Tanya Pak. Kita Pak. masih ada waktu menit. Pak, live. Mau tanya yang Yohanes 5:29 Pak. Yohanes 5 ayat 29. Yohanes 5 ayat 29. Yohanes 5:29. Oh ya, ya Pak, silakan. Saya bacakan ya Pak. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Mohon penjelasannya Pak, yang baik dan jahat ini maksudnya apa dan siapa? Apakah orang tidak percaya atau seperti apa? Terima kasih. Oh ya, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Pak. Ya, jadi kita perlu lihat ini dari ayat-ayat sebelumnya juga. Jadi dari ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang, kalau kita lihat mulai dari ayat pasal 5 ayat 19 misalnya, itu di situ Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai siapa, dan di sini justru ini dikaitkan juga dengan kebangkitan. Jadi yang menjadi penekanannya adalah tentang tadi yang di ayat yang disinggung itu hidup, maaf tadi kok kelewat ya ayatnya ya. Tadi di ayat berapa Pak yang tadi Bapak lihat itu? Yohanes 5 ayat 19 ya Pak? 29. 29, maaf. Ya, jadi sebenarnya kita perlu kaitkan dengan ayat 19-nya juga. Jadi orang-orang yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal itu kita kaitkan dengan berbuat baik dalam artian meresponi tentang Yesus. Respon apa yang mereka lakukan terhadap Yesus. Karena di dalam ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus yang menyatakan diri sebagai anak Allah. Nah, jadi yang mau ditekankan adalah orang-orang yang mengimani Yesus sebagai anak Allah itu nanti di akhir zaman akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Nah, orang-orang yang berbuat jahat, yang menentang dan menolak Yesus, mereka juga nanti kalaupun sudah mati, di akhir zaman juga akan dibangkitkan. Tapi dibangkitkan untuk dihukum, mendapatkan hukuman kekal. Jadi secara sederhananya, berbuat baik dan berbuat jahat ini dalam artian berbuat baik dan berbuat jahat terhadap Kristus. Menerima Kristus ataukah menolak Kristus. Nah, ketika orang-orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup bersama dengan Kristus, nah mereka nanti meninggal, tetapi di akhir zaman mereka akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan untuk orang-orang yang menentang Yesus, satu saat nanti mereka akan meninggal. Nah, di akhir zaman mereka juga akan dibangkitkan, tetapi untuk menerima hukuman kekal atas dosa mereka. Begitu, Pak. Jadi setiap orang nanti meskipun meninggal, satu saat di akhir zaman semua akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal atau untuk menerima kematian yang kekal atau hukuman kekal atas dosa. Ya Pak. Ini juga tanya dengan Kristen progresif itu loh. Mungkin pemahaman saya kurang pas. Yang penting dia berbuat baik gitu. Saya Yesus ya relatif gitu. Oh ya Pak, betul. Ya, atau sekarang kan ada dikembangkan moderasi beragama. Tapi ya wajar kita punya keyakinan masing-masing ya harus ya Pak ya. Bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus. Iya Pak. Jadi memang kalau Kristen progresif kan mencoba untuk lebih terbuka terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi akhirnya justru mereka tidak punya kejelasan keyakinan juga. Dalam artian, masa sih orang yang hidupnya baik, saleh, mulia, hidupnya berbuat baik itu nggak bisa masuk surga hanya karena tidak
percaya kepada Yesus. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah yang membuat seseorang itu tidak masuk surga bukan karena dia tidak percaya Yesus. Yang membuat seseorang itu masuk neraka itu karena dosa. Jadi semua manusia itu sudah berdosa, sehingga ya mereka itu termasuk kita memang pantasnya masuk neraka karena kita semua berdosa. Nah, cuma di tengah-tengah kita yang pasti akan masuk neraka ini, Tuhan Yesus menawarkan, maukah engkau diampuni dosanya? Sehingga inilah yang perlu kita pahami. Nah, yang kedua, bicara tentang perbuatan baik, kita pingin standar mereka kan adalah orang yang berbuat baik, masa sih nggak bisa masuk surga? Nah, justru yang menjadi pertanyaan, perbuatan baik menurut siapa? Perbuatan baiknya saya mungkin bisa jadi buat orang lain belum tentu baik. Begitu. Jadi standar orang kan macam-macam. Sehingga kita butuh standar yang paling tinggi di mana semua orang kan setuju. Nah, kalau bicara tentang perbuatan baik bisa menyelamatkan, pertanyaannya, apakah perbuatan baik kita sudah memenuhi standarnya Tuhan yang sempurna? Pasti jawabannya enggak. Nah, karena semua manusia nggak akan sanggup memenuhi standarnya Allah, Allah justru menawarkan keselamatan itu cuma-cuma dengan iman kepada Kristus. Jadi ini yang memang Kristen progresif agak-agak ya memang bermasalah juga dengan pemahaman mereka. Lalu yang satu lagi Pak, Silakan Pak. 3:16. Di bagian apa Pak? Yohanes 3:16 Pak. Oh, yang 3:16 ya Pak. Yang ini yang terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia gitu. Ya. Sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Ya, di sini siapa Pak? Allah Bapa atau Kristus? Anaknya, kalau anak Yesus, kalaunya Bapa. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah Bapa ya, karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, sehingga Allah Bapa telah mengaruniakan putranya, putra Sang Bapa, supaya setiap orang percaya kepada Sang Putra tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua itu putranya. Ya, setiap orang percaya kepadanya, maksudnya itu anak Bapa, anak Allah, yaitu Sang Allah Anak. Setiap orang percaya kepada Allah Anak tidak binasa. Karena juga saya pernah tanya, sama saja kata mereka. Itu bisa Bapa, udah percaya Bapa, anak ya satu. Jadi saya mau Oke. Itu memang agak ini Pak ya, itu bisa-bisa ke arah ini oneness. Kan kalau di beberapa tahun terakhir itu ada perdebatan antara Allah Tritunggal dengan oneness, ketunggalan, keesaan. Jadi ya orang-orang yang percaya dengan oneness ini, ketunggalan ini, yang mau bilang ya Allah Bapa itu sama dengan Allah Anak, dengan Allah Roh Kudus sama. Padahal enggak, kita meyakininya Allah itu Tritunggal. Allah Bapa beda dengan Allah Anak, beda dengan Allah Roh Kudus. Jadi bukan sama. Ya, bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan kata. Iya Pak, betul. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua itu Pak ya, biar jelas. Karena kan kalau pemahaman kayak misalnya keyakinan teman-teman Yahudi kan mereka percaya Allah Bapa, Allah Anak belum. Ya, karena kalau buat orang Yahudi itu mereka pemahaman tentang Allahnya itu monoteis, satu pribadi. Sedangkan kita melalui pembacaan Alkitab, Allah kita itu Allah yang monoteis, tapi 3 pribadi. Nah, ini yang memang sulit diterima oleh banyak orang dan banyak agama, termasuk orang Yahudi. Allah yang monoteis, 3 pribadi. Karena buat orang Yahudi dan juga yang lain, Allah itu ya monoteis berarti satu pribadi. Padahal kalau kita lihat Alkitab, ya Allah kita Allah yang monoteis, 3 pribadi. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak.
Menarik nih Pak Abraham. Ya Pak. Saya ingin menanggapi. Jadi kan kita diibaratkan menghadapi anak sulung sama si bungsu ini kan kita tercepit ya, kan gini. Yahudi, kekristenan, ini Islam. Nah, ini keduanya ini menganut, tadi Bapak singgung mengenai monoteisme. Kekristenan, terutama di Yohanes 1 ayat 1 kan jelas ya Pak, pada mulanya firman. Terutama di Yohanes 1 ayat 1 kan jelas. Double-double ya suaranya Pak. Jadi Oh, saya hanya pakai satu ini HP. jadi Ya, silakan Pak. Suaranya agak putus-putus. halo. Halo. Ya Pak, silakan. Ya Pak. Jadi ini ya. Jadi ya, nggak kedengaran Pak. kita melakukan pembacaan Alkitab, kita melihat bahwa Allah itu monoteis, tapi Halo. Maaf, saya tadi mungkin suaranya kurang kedengeran. Apakah Pak. sekarang sudah terdengar, Pak? Sudah. Iya, oke. Maaf, ini saya jadi pakai gadget istri saya. Iya, Pak. Jadi kalau kita lihat di dalam perbandingan agama-agama, kalau Allah yang kita lihat di dalam Yahudi itu monoteis satu pribadi, sedangkan ya yang Muslim juga sama, monoteis satu pribadi. Tapi kalau kita melihat di Alkitab, kita melihat bahwa Allah kita itu Allah yang monoteis tiga pribadi. Dan sebenarnya kalau perjanjian lama memang tidak terlalu langsung kelihatan tiga pribadi, tapi setidaknya di dalam perjanjian lama itu sudah ada kejamakan, istilah jamak plural, udah ada kejamakan pribadi dari Allah. Karena misalnya kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26, ketika Allah menciptakan manusia kan dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi dari situ saja sudah kelihatan bahwa Allah ini bukan Allah yang monoteis satu pribadi. Yang kedua, kalau di dalam Ulangan pasal 6, kan Allah bilang kepada Musa, untuk Musa nanti mengajarkannya kepada orang Israel. Kalau ini istilahnya itu Shema orang Israel itu. Shema itu artinya dengar. Nah, di dalam Ulangan 6 itu kan dibilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kata Esa di sini dalam bahasa Ibrani itu Ehad. Ehad itu punya makna jamak. Jadi ada nuansa, ini agak sedikit berat mungkin bahasanya ya, nuansa komposit. Begitu. Jadi bukan Esa dalam artian tunggal satu saja, tapi itu ada nuansa kompositnya, ada kejamakannya. Nah, kata Ehad ini juga ada di dalam Kejadian pasal 2, waktu dikatakan bahwa
manusia dan istrinya itu akan menjadi satu daging. Nah, satu di situ dalam bahasa aslinya ehad juga. Jadi tetap dalam satu rumah tangga itu suami dan istri berbeda, ada dua pribadi, tapi satu. Nah, satu di sini jadi bukan maksudnya si suami dengan istri kemudian bergabung terus jadi satu manusia, ada 4 tangan, 4 kaki, 2 kepala, begitu. Tapi maksudnya ya satu yang dimaksud itu tuh ya satu institusi. Jadi dua manusia yang dipersatukan menjadi sebuah keluarga. Jadi di satu sisi ada satunya, di sisi yang lain ada kompositnya atau kejamakannya, plularnya. Jadi begitu tentang pengertian Allah yang Esa di dalam kekristenan. Jadi Allah kita itu monoteis, tapi 3 pribadi. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak Abraham untuk Ya, penjelasannya. sama-sama, Pak. Oh ya, ini sudah jam 6 lewat. Jam 9 lewat 6 maksud saya. Apa nih sing meh nanya? Wis oh. Oh, ada siapa yang mau nanya, Pak? Ya wis ah. Oh, Pak TKP mau nanya? Enggak, saya cuma menawarkan. Cukup Pak Abraham. Oke, ya. Maaf, Pak, tadi saya kurang terlalu jelas dengar. Terakhir Pak Abraham. Ya, Pak. Tadi yang ditanya Pak Teguh yang nggak jadi. Yohanes 21, murid yang dikasih itu siapa, Pak? Yohanes. Yohanes 21, 22. Ya, kemungkinan besar itu Yohanes, Pak. Yohanes, ya. Kalau memang apa namanya, dia tidak menyebutkan namanya, cuma banyak penafsir yang mengatakan itu Rasul Yohanes. Apalagi posisi apa namanya ya, cara penulis Injil Yohanes ini menceritakan tentang Yesus itu sedemikian detail, termasuk ketika apa namanya, ketika di masa-masa penganiayaan Yesus dan penyaliban itu bisa dikatakan ini orang yang sangat istimewa dalam artian dia bisa menyelinap melihat Yesus yang diadili, kemudian dianiaya. Padahal kalau di dalam kisah pengadilan dan penganiayaan Yesus, Petrus sampai dikenalin dan akhirnya apa? Dia menyangkal dan dia kabur. Nah, tapi kalau dalam kisah-kisah di Injil Yohanes ini, si penulis Injil Yohanes ini bisa sedemikian detailnya menceritakan dan dia tidak punya halangan sama sekali untuk bisa mengikuti perjalanan Yesus ketika dia dianiaya dan disalibkan. Jadi kita melihat dia orang yang cukup apa namanya punya akses. Nah, tapi memang namanya itu sendiri dia tidak sebutkan, tapi jelas dikatakan murid yang dikasihinya, dan murid yang dikasihnya di sini itu orang yang ketika dalam perjamuan terakhir dia posisinya itu di sebelah Yesus, di sebelah kanan Yesus. Yang nulis kitab Yohanes, murid Yesus Yohanes itu ya, Pak, ya? Iya, jadi dugaannya itu Yohanes, Pak. Oh iya. Jadi dia tidak Rasul Yohanes. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak.
Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kesempatan kita bisa bertemu, berbagai interaksi yang kita bisa lakukan, termasuk pembahasan ayat-ayat yang kita sudah diskusikan, kiranya bisa menolong kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi juga terlebih semakin membuat kita ingin taat kepada firman Tuhan. Jadi kita bukan hanya meneliti firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang meneliti kita, mengintrospeksi kita, mengevaluasi kita, dan juga bahkan mengubahkan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kehadirannya di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Apakah saya bisa minta kesediaan Pak TKP untuk tutup dalam doa? Bisa, Pak. Ya, silakan Pak. Mari Tutup. Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh berjumpa dalam Zoom meeting ini untuk memperdalam pemahaman kami, pengertian kami mengenai Injil Yohanes. Beri kami senantiasa hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin cinta Engkau, dan dengan suka hati kami bisa menjalankan apa yang menjadi amanat agung yang Engkau perintahkan kepada kami, umat-Mu. Sementara kami hendak berpisah satu dengan yang lain dan hendak beristirahat, kiranya Tuhan menolong memberkati kami. Kami juga berdoa untuk Pak Abraham beserta tim yang sudah mempersiapkan ini semua. Kiranya Tuhan juga limpahkan berkat karunia kepada Pak Abraham sehingga diberi kesehatan, kekuatan untuk selalu dapat memberikan pencerahan-pencerahan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Ya, Terima kasih TKP. Terima Terima kasih kasih Pak rekan-rekan semua. Abraham. Terima kasih semuanya. Terima